Kamu bisa banget menebak nama seseorang berdasarkan penampilannya. Para peneliti menunjukkan sejumlah foto diri kepada sekelompok orang dengan 4 nama tertulis di bawahnya. Mereka diminta untuk memilih nama yang tepat untuk orang di masing-masing foto. Teori peluang bilang kamu punya 25% peluang untuk menebaknya dengan benar, tapi dalam penelitian ini, orang memilih nama dengan tepat sebanyak 25 hingga 40% untuk lebih dari 94.000 wajah yang ditunjukkan. Misalnya, seorang cowok bernama Bob, orang akan menduga dia berwajah lebih bulat dibanding Tim. Mereka berharap Bob lebih riang dan hobi nongkrong bareng teman. Ini pasti mempengaruhi bentuk wajahnya sedemikian rupa. Seorang wanita bernama Catherine bisa dianggap lebih serius, suka belajar dan berkonsentrasi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi otot-otot wajahnya juga. Manusia bisa menggunakan ekolokasi seperti ikan paus atau kelelawar. Sebagian orang buta bisa mendapat informasi dari lingkungan sekitarnya dalam bentuk semacam kilatan 3 dimensi, dan mereka sangat peka terhadap tekstur serta kepadatan benda. Mereka mendapat informasi melalui gelombang bunyi. Otak kita memproses gelombang ini dengan cara yang berbeda dari gelombang cahaya. Ekolokasi diproses pada bagian otak tertentu yang dipakai orang yang tidak buta untuk melihat. Otak mengecil saat kita tidur. Otak membuang informasi yang dianggap lemah dan berusaha membuat ruang bagi hal-hal baru yang akan kamu pelajari. Koneksi antar sel otak menyusut saat kita tidur dan mengembang di siang hari. Posisi tubuh berpengaruh terhadap ingatanmu dan mencerminkan perasaanmu. Para peneliti menemukan bahwa kalau kamu duduk membungkuk, kemungkinan besar kamu akan lebih mengingat kenangan negatif. Ketika duduk atau berdiri tegak, lebih mudah bagimu mengingat kenangan positif yang membuatmu merasa bahagia. Sebagian orang percaya, duduk tegak memperlancar aliran darah, sehingga otakmu mendapat pasokan oksigen lebih banyak yang membantunya berfungsi dengan lebih baik. Pria bersuara terendah di dunia bisa menghasilkan suara yang sama sekali tidak bisa didengar manusia, termasuk dirinya sendiri, tapi bisa didengar oleh gajah. Sebagian ilmuwan berpikir fungsi utama sidik jari adalah agar kita bisa memegang lebih erat. Sebagian lainnya percaya sidik jari ada untuk menghilangkan air dari jari dan memungkinkan kulit meregang saat butuh dilindungi dari kerusakan. Ada juga teori yang mengatakan bahwa sidik jari meningkatkan indera peraba. Rasa kopi panas lebih enak dibanding yang dingin. Reseptor pengecapmu paling sensitif jika suhu makanan sama dengan suhu ruangan atau sedikit lebih tinggi. Kopi panas bisa terasa kurang pahit karena pengecap yang mendeteksi rasa pahit lebih sensitif saat kopi sudah dingin. Saat kamu berjalan cepat, pada titik tertentu, kamu akan merasakan desakan alami untuk mulai berlari kecil. Tubuhmu menginginkan keadaan stabil, baik saat berlari atau berjalan. Jadi, saat berjalan cepat, secara tidak sadar kamu akan terdorong untuk mulai berlari. Satu teori berkata bahwa kita memakai lebih banyak energi saat berjalan cepat dibanding saat berlari. Ini adalah salah satu cara tubuh untuk menghemat energi. Saat berlari, tekanan di telapak kaki bertambah dan bisa meningkat sampai lebih dari 260% dari berat badanmu. Gaya vertikal yang dikeluarkan saat kamu berjalan bisa sampai 1,5 kali total berat badanmu. Kalau larimu dipercepat sampai 14 km per jam, gaya tersebut meningkat sampai 3 kali berat badanmu. Kamu bisa merasakan nyeri otot pada otot yang tidak kamu latih sama sekali. Salah satu teori kenapa nyeri ini menyebar adalah bahwa olahraga merusak selaput yang menyelubungi serat-serat otot. Saat tubuh mencoba menyembuhkan dirinya sendiri, dia mengumpulkan bahan kimia tertentu dalam area ini, dan hal ini bisa memicu reseptor rasa nyeri, sehingga kamu bisa merasakan sakitnya. Kamu harus berdiri lebih dari 2 jam untuk membakar jumlah energi yang sama dengan yang kamu gunakan saat berjalan selama 30 menit. Kornea mata adalah satu-satunya bagian tubuh tanpa aliran darah sama sekali. Dia cuma mendapat pasokan oksigen. Lidah adalah satu-satunya otot yang ujungnya tidak tersambung pada tulang. Otot-otot lain menghubungkan 2 tulang di kedua ujungnya, sebab begitulah cara kita bisa menarik benda dan bergerak. Lidah terhubung pada tulang hyoid pada salah satu ujungnya, tapi tidak ada tulang di ujung yang lain. Rata-rata manusia menguap 20 kali sehari, seringnya secara spontan, misalnya saat kamu lelah, tapi kadang juga saat seseorang di dekatmu menguap.
Menurut ilmuwan, ini bisa disebut sebagai social mirroring. Biasanya, ketika hewan menirukan hewan lain, mereka menganggap tindakan tersebut berguna, sehingga ingin melakukannya juga. Pada manusia, ini terjadi saat seseorang menyilangkan kaki, tertawa, tersenyum kepadamu, atau menguap. Saraf juga saling merespon. Saat melihat seseorang tersenyum kepadamu, kamu tahu rasanya. Kemudian ini membuatmu melakukan hal yang sama. Begitu juga dengan menguap. Ini semacam cara otak untuk membentuk ikatan sosial dengan orang lain yang menguap tanpa kita sadari. Dulu, gigi geraham bungsu berperan penting sebagai geraham ketiga yang kita gunakan untuk menghancurkan daging dan makanan keras lain dalam mulut kita. Saat otak jadi lebih besar dan kita mulai mengonsumsi makanan yang lebih lunak, struktur tulang rahang berubah, yang berarti kita tidak butuh geraham bungsu lagi. Berat otak sekitar 2% dari berat badan kita, tapi membutuhkan 20% dari seluruh oksigen dan kalori dalam tubuh untuk berfungsi dengan baik. Kelembapan membuat tubuhmu sangat tidak nyaman. Ketika suhu sangat panas di luar, butir-butir keringat bermunculan di permukaan kulit. Panas tubuh yang terakumulasi akan mendinginkan kulitmu dengan menguapkan keringat ke udara. Kelembapan menghentikannya saat udara di sekitarmu tidak bisa lagi menyerap uap air. Udara sudah penuh. Makin sedikit keringat keluar melalui kulit, makin hangat dan makin tidak nyaman yang kamu rasakan. Kamu sangat cepat merasa lelah ketika berada di luar dalam cuaca panas. Ini terjadi sebab tubuhmu berusaha sangat keras agar tetap merasa sejuk yang membutuhkan banyak pekerjaan tambahan. Maka, kamu menjadi lelah meski tidak melakukan aktivitas fisik apapun. Kulitmu adalah organ tubuh terbesar. Beratnya sekitar 16% berat badanmu, dan luasnya sekitar 2 meter persegi. Tubuhmu memiliki 78 organ, tapi hanya 5 diantaranya yang penting untuk mempertahankan hidupmu, yaitu otak, hati, ginjal, paru-paru, dan jantung. Otakmu menjadi 3 kali lebih besar selama 1 tahun pertama hidupmu dan mencapai kematangan penuh saat kamu berusia 25 tahun. 60% dari otak adalah lemak. Otakmu menghasilkan sekitar 23 watt daya listrik, cukup untuk menyalakan sebuah bolam kecil. Manusia tidak benar-benar bisa melakukan multitasking. Otakmu tidak mampu melakukan lebih dari satu pekerjaan di saat bersamaan. Konsentrasimu berpindah-pindah, bukannya hemat waktu, tapi justru malah memperbesar peluang terjadinya kesalahan dan memperlama proses kerjamu. Saat kamu harus mengikuti ujian atau sedang berusaha fokus pada pekerjaan penting di tempat kerja, coba kunyah permen karet. Penelitian menunjukkan, hal ini bisa membuatmu tetap berkonsentrasi lebih lama pada pekerjaan yang butuh perhatian penuh. Penelitian bahkan bilang bahwa permen karet adalah alat bantu ujian yang lebih baik dibanding kafein. Tidak ada yang istimewa dalam permen karet, tapi kegiatan mengunyah membangunkan otakmu. Tapi efeknya tidak berlangsung lama, hanya 20 menit. Jantungmu adalah otot seukuran kepalan tangan, tapi kerjanya luar biasa. Dalam waktu kurang dari semenit, jantung memompa darah ke semua sel dalam tubuhmu. Berdetak 100.000 kali sehari untuk mengangkut 7.570 liter darah yang kaya akan oksigen melalui 97.000 km pembuluh darah. Mamalia memiliki bulu untuk menjaga agar tubuh mereka tetap hangat dalam cuaca dingin, termasuk pada malam hari. Bulu juga melindungi dari sinar matahari. Manusia telah belajar untuk menjaga kehangatan dirinya dengan pakaian hangat, tempat berlindung, dan api, hingga kehilangan banyak bulu tubuhnya. Ada gunanya juga kita tidak berbulu, supaya tidak kepanasan saat cuaca panas. Tidak seperti kebanyakan hewan, manusia berjalan dengan 2 kaki. Jadi kita butuh perlindungan tambahan di bagian kepala yang langsung terpapar sinar matahari. Itu sebabnya kepala kita dipenuhi rambut. Rambut juga membantu mengisolasi panas di malam hari. Mungkin ukuran otak kita tidak terlalu besar dibanding anggota tubuh lain, tapi otak selalu aktif dan menghasilkan panas. Jadi, rambut di kepala mengisolasi area tersebut. Kamu berbulu sebanyak simpanse jika dihitung per sentimeter persegi. Hanya saja bulu tubuhmu lebih halus, jadi lebih sulit dilihat. Ketika berkedip, kamu memberi kesempatan otak untuk melakukan tidur mikro dan mengisi daya tubuhmu. Kamu berkedip antara 20 sampai 30 ribu kali sehari.
yang artinya kamu berjalan dengan mata tertutup selama sekitar 10% dari jam bangunmu. Rambutmu tahu ketika kamu sedang tidur. Ada gen-gen yang mengatur jam tubuhmu dan terletak dalam folikel rambut. Itu berarti para ilmuwan bisa tahu apa kamu suka bangun pagi atau suka bergadang dengan mempelajari rambutmu. Sekarang ini, kukumu tumbuh lebih cepat daripada sebelumnya. Penelitian dari tahun 50-an dan 70-an menyatakan bahwa kala itu kuku tumbuh lebih lambat, hampir seperempatnya. Para ilmuwan percaya itu karena sekarang ini kita lebih banyak mengonsumsi protein.